Kebayang nggak sih kalau tokoh kartun dari dunia Disneyland seperti Mickey, Minnie, Donald, dan Goofy menjadi superhero? Bukan masing-masing dari mereka menjadi superhero loh, tapi mereka bergabung dalam kelompok superhero yang terkenal banget dari Marvel. Yap, The Fantastic Four. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di kota Darkburg, tepatnya di Darkler Tower Plaza, sebuah simbol aneh berbentuk angka 4 muncul di langit-langit kota. Apa artinya ya? Tapi ada yang lebih penting lagi adalah simbol atau tanda itu untuk siapa. Kita tinggalkan sejenak kehebohan di pusat kota Darkburg. Kita beralih ke ciwi-ciwi kota Darkburg, yaitu Minnie dan Clarabelle yang tengah asik ngebahas sinetron yang baru saja mereka tonton bersama. Sinetron ini selalu berakhir gantung ya. Jadi penasaran episode selanjutnya kayak gimana sih? Kata Minnie memulai pembicaraan. Clarabelle pun menanggapinya nggak kalah heboh. Oh ya Minnie. Oh iya, hampir aja lupa. Tiba-tiba aja Clarabelle ingin menunjukkan sesuatu pada Minnie. Apa ya kira-kira? Dengan tatapan penuh misteri, Clarabelle berkata dengan nada misterius. Kamu harus cobain kapulagaku ya. Dengan senyum manis, Minnie menjawab, wah, dengan senang hati Clarabelle. Lagi asik menunggu hidangan kejutan dari Clarabelle, tiba-tiba saja Minnie melihat sesuatu ke arah jendela. Kode Fantastic Four, batin Minnie. Masih dalam membatinya Minnie, aku harus menjadi invisible dengan cepat. Selisih jalan Minnie menuju keluar, Clarabelle muncul. Tara, resep dari temanku. Dia seorang chef quaker. Clarabelle langsung bete dan siapapun pasti bete karena digituin kan. Kalau kamu memang tidak mau, tinggal bilang aja kok, kata Clarabelle dengan wajah kesal. Sementara itu, terlihat seekor bebek yang tengah menyetrika, tapi sepertinya wajah si bebek lagi kurang bersahabat. Semenjak mendapat kekuatan ini, Ting, aku merusak seluruh pakaianku. Kata bebek itu yang rupanya Donald yang menjadi Ting dalam Fantastic Four. Donald seketika kaget saat memandang jendela. Ada angka 4 di langit-langit kota. Wah, tanda dari Mickey. Aku telah berjanji untuk bergerak cepat jika aku melihat tanda itu, kata Donald sembari membuang baju yang telah disetrikanya. Bahkan pintu rumahnya pun hancur karena kuatnya tenaga Donald. Jika otot batuku dibutuhkan, maka aku segera datang. Begitulah Donald Ting berjalan, bekas langkahnya menimbulkan jalanan hancur. Di tempat lain, terlihat dua orang pria tengah membetulkan mobil. Aku nggak ngerti kenapa tidak bisa dinyalakan ya. Tolong dong, kunci pas nomor 15, kata pria yang di depan mobil warna merah. Oke. Hah? Kata pria yang memberikan kunci pas. Rupanya dia tertegun melihat tanda di langit kota. Mungkin ini. Tiba-tiba saja si pria berteriak kesakitan. Rupanya kunci pas yang dipegangnya menyala dan menjadi panas. Ternyata si pria pemberi kunci merubah badannya menjadi api dan pria itu Goofy. Maaf ya Horace, aku harus pergi. Selain badannya terbalut api, rupanya Goofy juga bisa terbang dan dengan cepat menuju tanda dari langit itu. Ada isyarat panggilan, berarti ada masalah. Aku harus cepat. Jalur terbang Goofy. Ada seorang pria yang kesusahan menyalakan kompor. Panggangan ini tidak bisa kunyalakan, terlalu banyak angin, keluh pria itu. Goofy yang melihatnya muncul rasa ibanya. Wah, tapi ada orang yang membutuhkan api.
Dengan lincah dan masih tetap terbang, Goofy menjentikan jarinya dan berkata, "Ini tugas untuk Human Torch." Dan melesat api itu ke arah kompos si pria yang langsung menyala. "Yes, kini aku bisa masak," kata pria itu dengan gembira. Tiba-tiba ada seorang wanita meneriakkan Goofy, "Hei, jika kamu tolongin dia, kamu juga harus tolongin yang lain dong." Rupanya pria yang tolongin Goofy seorang peserta di kompetisi barbecue. Waduh. Jadi, kepalang tanggung, Goofy segera melesatkan tenaga apinya ke seluruh peserta lomba. Dan efeknya, Goofy kelelahan karena terkuras tenaga apinya. Aku tidak seharusnya memberikan semua apiku. Sekarang aku merasa sangat lemas. Dan Goofy pun meluncur jatuh bebas. Gawat. Di saat genting seperti itu, untung Mickey datang dengan tubuh elastisnya. "Pegangan Goofy!" teriak Mickey. Maka selamatlah Goofy dengan berpegangan pada Mickey. "Terima kasih ya Mickey, kau lebih hebat dari parasut." Dan keduanya memasuki markas mereka. "Halo sobat, bagaimana kabarnya?" sapa Goofy. Akhirnya muncul juga," jawab Donald galak. "Inilah kita, Fantastic Four, berkumpul bersama kembali," kata Mickey dengan senyum lembut. "Tapi bagaimana bisa ya teman-teman kita ini memperoleh kekuatan hebat itu semua?" Penasaran? Nantikan episode berikutnya ya.